Kisah horor. Tiba-tiba, terlihat bayangan nenek 4000 tahun lalu di rumah. Kisah kesurupan paling mencekam. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koridor Sunyi, tempat di mana saya mengungkap kisah-kisah paling mencekam, nyata, dan terkadang tak masuk akal. Jika ini adalah pertama kalinya Anda kesini, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Anda tak ketinggalan cerita seram terbaru setiap minggunya. Pada video kali ini, saya akan membawa Anda memasuki sebuah rumah tua yang tampaknya tenang di siang hari, namun berubah menjadi panggung kengerian ketika malam tiba. Siapkan diri Anda, lampu mati, headphone disarankan, karena ini bukan untuk orang yang mudah takut. Inilah cerita tiba-tiba terlihat bayangan nenek 4000 tahun lalu di rumah. Kisah kesurupan paling mencekam pada suatu malam di pinggiran kota yang tampak biasa saja. Sepasang suami istri, yaitu Adi dan Lina, memutuskan untuk membeli rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit dengan cat yang mulai mengelupas dan jendela-jendela kayu yang berderit setiap kali angin menerpa. Mereka tahu sedikit tentang sejarah rumah itu. Dulu dimiliki oleh keluarga yang kaya pada zaman dahulu, namun sudah terabaikan selama puluhan tahun. Di siang hari rumah tampak tenang, hampir sunyi. Hanya terdengar suara kayu tua berdecit dan ranting-ranting pepohonan yang menabrak jendela. Adi dan Lina merasa tertantang. Mereka ingin memperbaharui rumah tersebut menjadi tempat tinggal yang nyaman. Malam pertama mereka bermalam terasa biasa saja. Hanya suara jam dinding berdenyut dan lampu jalan di luar sengaja dibiarkan padam agar mereka bisa tidur nyenyak. Namun, malam kedua ternyata membawa perubahan. Sekitar jam 2:17 dini hari, Lina terbangun karena merasa sangat dingin. Seluruh ruang tamu yang terhubung dengan kamar tidur mereka mendadak terasa beku, padahal AC tidak menyala. Di ujung koridor, dalam remang cahaya lampu malam, tampak sebuah siluet. Sosok wanita tua, memakai kebaya lusuh, berdiri diam, menatap ke arah mereka. Lina kaget, membangunkan Adi. Namun ketika mereka melangkah ke koridor, lampu menyala penuh. Sosok itu menghilang. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada langkah yang terdengar. Mereka berdua saling berpandangan dengan rasa takut yang baru saja muncul. Malam berikutnya, suara bisikan terdengar. "Keluarkan aku, lepaskan." Suara samar, seperti berasal dari ruang bawah tanah yang terkunci. Adi turun ke ruang bawah tanah. Pintu tua berderit terbuka, namun tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menggigit dan bayangan samar berjalan melewati sudut ruangan. Mereka mulai mencari tahu siapa wanita itu, mengapa ia hadir di rumah mereka. Saat membersihkan loteng, Adi menemukan sebuah peti kayu yang terkunci rapat. Terukir tulisan kuno di sisi peti. Untuk R. Dalam peti terdapat kain kuno, kain tenun yang sudah rapuh, dan sebuah fragmen batu berukir simbol yang tak dikenali. Bersama dengan itu, mereka menemukan catatan tua yang menceritakan tentang seorang nenek dari dinasti kuno yang diasingkan karena tuduhan sihir lebih dari 4000 tahun lalu. Catatan mengatakan bahwa roh nenek tersebut bernama Nenuka bersumpah akan kembali mengambil tempatnya jika tubuhnya dihancurkan atau dipindahkan, bahwa rumah itu menjadi tempat pengikat jiwanya. Sejak penemuan itu, kemunculan bayangan dan kesurupan semakin sering terjadi. Lina mulai berbicara dalam suara yang bukan miliknya. Suara wanita tua dengan intonasi datar, berbicara dalam bahasa kuno. Adi melihat bahwa mata Lina berubah warna menjadi abu-abu pucat ketika roh itu mengambil alih. Malam itu, suara gemuruh terdengar dari dinding rumah. Pintu pintu terbanting sendiri, dan lampu padam bergantian. Lina terkulai di lantai, kesurupan, dan suara itu mengucapkan, "Aku kembali lewat tubuhmu." Ketegangan mencapai puncak ketika roh mengambil alih tubuh Adi satu malam. Ia bangun dalam keadaan buta, lalu melihat bayangan Nenuka menari di atas kepala mereka. Menyadari bahwa mereka tidak bisa menghadapi sendiri, Adi dan Lina memanggil seorang paranormal bernama Pak Sanu
yang katanya pernah menangani kasus serupa. Pak Sanu datang dengan perlengkapan kuno, sesaji, mantra, dan rekaman suara yang mengundang roh. Saat malam tiba, ritual dimulai. Lilin diatur mengelilingi ruangan. Suara gong terdengar, dan udara makin mendingin. Roh Nenuka muncul, bayangan besar, berdiri di tengah lingkaran cahaya. Suara tangisannya menggema. "Kenapa kalian mengusik tempatku? Jangan ambil apa yang bukan hakmu." Pertempuran terjadi. Sesaji dilempar, mantra diucapkan, dan rumah berguncang seperti gempa kecil. Lina hampir kehilangan kesadaran. Adi berteriak memanggil roh agar pergi. Bayangan itu menyebar ke dinding, mengular seperti asap hitam, lalu menyerang mereka dengan tertawa menyeramkan. Pak Sanu menggunakan kunci kuno yang ditemukan sebelumnya untuk membuka segel jiwa Nenuka. Ia membacakan mantra tertua yang tertulis di peti. "Pulanglah ke tempat asalmu. Biarkan rumah ini tenang." Dengan ledakan cahaya putih, roh itu berteriak dan akhirnya lenyap. Ruangan sunyi. Hanya lilin yang meleleh perlahan. Adi dan Lina tergeletak kelelahan, namun selamat. Pagi harinya, rumah terlihat biasa saja. Tidak ada bayangan lagi. Namun ketika Adi pergi ke loteng, peti kayu telah terbuka sendiri. Kain tenun hilang, fragmen batu pecah berserakan. Tidak ada jejak siapa yang mengambilnya. Malam itu, Lina melihat sosok wanita tua berdiri di sudut kamarnya. Namun saat lampu menyala, ia sudah tidak ada. Lina gemetar dan berkata, "Aku tahu kau masih di sini. Pesan yang bisa kita ambil ketika kita mengusik sesuatu yang tak kita pahami. Kadang kita mengundang hal yang lebih besar dari kita. Jangan anggap ringan rumah tua, artefak kuno, atau bisikan malam yang datang tanpa sebab." Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika Anda berani, tulis di kolom komentar. Apakah Anda merasa ada kehadiran di rumah Anda? Pastikan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk kisah horor nyata lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan menyalakan lampu dulu.